untuk hari ini adalah karena banyaknya seperti yang waktu kita press conference kemarin, karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan COVID-19 ini, di mana kebutuhan pembelajaran daring atau online itu menjadi lebih besar, dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita seperti guru honorer maupun juga kebutuhan data atau kuota daripada murid-murid dan orang tua yang ingin belajar daring, maka kita melakukan revisi permen kita dan ada beberapa hal yang akan kita share. Ini saya saja yang share screen-nya, nggak apa-apa. Oh, sudah, oke. Ya, bisa ke screen yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadinya, pertama kita akan membicarakan apa perubahan atau peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam masa darurat COVID-19 ini. Ya, satu sekarang topiknya mengenai yang pembayaran honor. Ya. Sebelumnya, pembayaran untuk guru honorer ini tadinya ada restriksi harus memiliki NUPTK, ya, dan tercatat di Dapodik. Nah, sekarang itu kita ubah selama masa darurat ini, kita lepas ketentuan yang harus memiliki NUPTK, tetapi masih harus tercatat dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Jadi tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer yang baru, yang belum tercatat di Dapodik. Ya, tentunya kriterianya juga walaupun NUPTK-nya sudah dilepaskan sementara ketentuan itu, tapi tetap harus guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan juga memenuhi beban mengajar. Dan jangan lupa mengajar dari rumah itu juga dihitung sebagai beban mengajar, ya. Dan sekedar mengingatkan saja, masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Ya, jadi yang tadi kita dengar banyak sekali komplain mengenai bagaimana kerepotan berbagai macam guru yang mungkin sekarang dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai, tidak bisa mendapatkan NUPTK. Kita lepaskan constraint ini sementara. Ya, ini sementara karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan, dan tapi masih harus tercatat dalam Dapodik. Sekarang dana BOS bisa diberikan sebagai honor untuk guru honorer, tidak harus memiliki NUPTK sementara. Poin yang kedua adalah kemarin berdasarkan permen yang dulu, pembayaran honor itu dimaksimalkan ke 50% karena masa kondisi ekonomi kita sedang terdampak sangat negatif, kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk honor guru honorer. Jadinya sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50%. Ya, jadi ini kita lepas sementara sebagai constraint sehingga lebih banyak memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu dari sisi ekonomi guru-guru honorer kita. Apalagi di daerah-daerah di mana banyak sekali guru-guru honorer yang terdampak oleh COVID-19, baik keluarganya maupun mereka juga. Jadi ini akan membantu memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru-guru honorer kita selama masa krisis ini.